Oke, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube gua. Nah, di video sebelumnya gue udah bahas tentang yang namanya area dan panel di Adobe Premiere Pro. Juga gue udah ngasih tahu bagaimana caranya motong-motong atau cutting di Adobe Premiere Pro. Nah, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang yang namanya tools-tools yang ada di Adobe Premiere Pro. Dan gue juga bakalan ngasih tahu bagaimana caranya mempercepat pekerjaan video editing kalian dengan shortcut. Sebelum masuk ke tutorialnya, seperti biasa, kita intro dulu. Ready? Go! Oke, dengan gua Adi Darmanto dan sekarang gua nge-shoot video ini di jam 12.00. Jadi buat kalian yang nontonin tutorial ini, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe biar gue semakin semangat dalam membuat video-video tutorial seperti ini. Dan di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang yang namanya tools yang ada di Adobe Premiere Pro. Dan gue juga bakalan ngasih tahu bagaimana caranya mempercepat pekerjaan editing kalian di Adobe Premiere Pro menggunakan yang namanya shortcut. Dan di sini gue bakalan bahas di tutorial ini dengan singkat. Buat kalian yang ngikutin tutorial gue dari pertama sampai sekarang, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin. Dan buat kalian yang pengen ngeliat video-video gue, apa yang udah pernah gue buat, kalian bisa cek di Instagram gue. Nah, kalian bisa lihat aja di Instagramnya di sebelah sini ya. Kalian bisa @adi_darmanto. Kalian bisa lihat video-video yang udah pernah gue buat di sana. So, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Let's go. Nah, oke, di video sebelumnya gue udah ngebahas tentang yang namanya area panel di Adobe Premiere Pro dan cutting di Adobe Premiere Pro. Nah, di video kali ini gue bakalan ngasih tahu tools-tools yang ada di Adobe Premiere Pro. Dan gue juga bakalan ngasih tahu bagaimana caranya mempercepat pekerjaan editing kalian di Adobe Premiere Pro dengan menggunakan yang namanya shortcut. Nah, seperti itu. Jadi di Adobe Premiere Pro ini ada banyak yang namanya tools. Nah, tools itu yang ada di sebelah sini. Nah, tapi di sini gue nggak bakalan bahas semuanya, dan gue di sini bakalan bahas yang lebih sering kepake atau lebih sering digunakan dan terpakai. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya selection tools. Nah, selection tools ini untuk apa? Jadi selection tools ini adalah untuk memilih. Contoh misalkan gue mau memilih video yang ini nih. Video ini gue geser ke atas, ke bawah. Ini gue kebawahin atau gue gabungin seperti ini. Nah, itu gunanya selection tools. Nah, terus di bawahnya ini ada yang namanya tools select. Nah, jadi select ini ada dua ya. Yang pertama selection tools, dan yang kedua di sini ada dua, track selection forward sama track selection backward. Nah, gunanya untuk apa sih? Contohnya misalkan ini gue pakai yang track selection forward tools. Nah, jadi dia bakalan nge-select dari sebelah kiri ke area kanan. Nah, jadi otomatis semuanya bakalan ke-select nih. Nah, seperti itu. Kalau misalkan gue gunain yang track select forward, nah jadi otomatis yang dari sebelah kanan ke kiri dia bakalan terseleksi. Nah, seperti itu. Nah, terus yang di bawahnya ini ada tools yang namanya ripple edit. Nah, contohnya kayak ada red stretch. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Nah, ini gunanya untuk slow motion. Nah, tapi gua nggak bakalan bahas di video kali ini. Nanti itu ada video khususnya tentang yang namanya slow motion. Nah, seperti itu. Nah, di bawahnya ini ada yang namanya razor tool. Razor tool ini seperti dari gambarnya seperti cutter. Nah, cutter ini atau silet ini untuk yang namanya memotong. Nah, jadi ini untuk memotong. Contohnya misalkan gue mau potong video yang di detik sebelah sini. Nah, di detik sebelah sini gue potong, dan setelah gue potong akhirnya sudah terpotong. Nah, seperti itu. Dan bisa gue pencet namanya selection tools lagi buat misahin videonya ini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tools-tools yang paling sering digunakan
di Adobe Premiere Pro ini. Nah, jadi ada 4 nih. Nah, yang bawahnya ini kita bakalan bahas di video selanjutnya nanti, karena gue di sini bakalan bahas yang lebih sering terpakai. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya gue bahas tentang yang namanya mempercepat pekerjaan kita dalam mengedit video. Nah, di sini ada yang namanya shortcut nih. Nah, shortcut itu apa sih? Shortcut itu contohnya misalkan kita ini mau ngedit tapi kita nggak mengklik-klik gitu. Jadi kita cukup dengan yang namanya tombol kode. Seperti contohnya misalkan di sini ada yang namanya Razor Tools. Nah, di sini ada tulisannya nih Razor Tools dalam kurung C. Nah, kalau misalkan kita pencet C di keyboard kita, nah otomatis dia langsung berubah gambarnya pindah ke Razor Tools ini. Terus kalau misalkan kita pencet yang Selection Tools ini, ada shortcut yang namanya V. Nah, jadi kita bisa pencet V. Nah, jadi kita nggak perlu namanya bolak-balik. Contohnya misalkan gue pengen motong video yang di sebelah sini nih, gue pengen potong. Jadi gue nggak perlu yang namanya ke sini gue potong, habis itu balik lagi buat misahin ininya. Nah, jadi nggak perlu seperti itu. Jadi itu bakalan memperlambat pekerjaan kita dalam mengedit video. Jadi gue bakalan ngegunain yang namanya shortcut. Nah, shortcutnya itu kita bisa lihat. Contohnya misalkan kita pengen lihat shortcutnya ini apa nih. Nah, itu ada Shift plus A. Nah, kalau misalkan kita lihat ini Triple Edit Tools ini pakai shortcutnya B. Nah, seperti itu. Kalau Razor Tool ini dia makainya shortcutnya C. Nah, jadi kita cukup dengan pencet di keyboard kita. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke toolsnya ini. Jadi itu mempercepat pekerjaan kita dengan yang namanya shortcut. Nah, setelah shortcut tadi, di sini juga ada yang namanya linked selection. Nah, linked selection ini untuk apa? Kalau misalkan kita nggak nyalain ya, kita pilih salah satunya. Kalau misalkan kita klik ini, kita nyalakan, dia bakalan ngeseleksi video dan audionya. Contohnya misalkan gue seleksi yang ini. Nah, otomatis dua-duanya bakalan terseleksi. Kalau misalkan kita tidak aktifkan linked selectionnya ini, nah otomatis dia bakalan satu-satu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi ada cara manualnya. Contohnya misalkan ini kita aktifkan ya. Nah, ini kita mencet berhubungan dengan video dan audionya. Nah, cara memisahkannya kita klik kanan, lalu di sini ada unlink. Nah, otomatis di sini bisa terpisah seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita pengen menggabungkannya lagi, kita bisa blok dua ini, audio dan videonya, kita klik kanan lagi dan link. Nah, seperti itu, gampang kan? Setelah itu di sini juga ada yang namanya Tools Snap. Nah, Tools Snap ini apa sih? Nah, bentuknya aja seperti yang namanya magnet. Nah, magnet itu jadi kalau misalkan kita tidak aktifkan Tools Snap ini, contohnya misalkan di video ini kan terpisah ya. Nah, kalau misalkan kita tidak aktifkan, kita klik dan kita dekatkan ini, nah ini kerasa kayak ngeblong gitu ya. Jadi kita sedikit susah untuk menggabungkannya ini karena kayak ngeblong gitu. Nah, kalau misalkan kita aktifkan fitur snap ini, yang shortcutnya ini bentuknya S, nah kita bisa mendekatkan atau menempelkan video ini ke timelinenya ini. Jadi nah kerasa kan, nah seperti ini, seperti ada yang namanya magnetnya. Nah, seperti magnet seperti ini. Nah, dan ini juga misalkan kalian setelah menghapus gitu ya, misalkan kalian habis ngapus video yang di sebelah sini, kalian hapus, kalian juga bisa, nggak perlu kalian seperti ini kalian dempetin, kalian bisa klik yang di bagian kosongnya, kalian klik kanan, ada yang namanya ripple delete. Nah, otomatis videonya akan tersambung seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti itu adalah fitur tools yang ada di Adobe Premiere Pro dan shortcut yang ada di Adobe Premiere Pro. Oke, jadi mungkin sekian video dari gua ini. Dan buat kalian yang udah ngikutin video gua ini, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Dan buat kalian yang belum tahu atau kalian bingung, kalian bisa tanyakan gua di kolom komentar atau di Instagram gua. Insya Allah gue bakalan jawab pertanyaan dari kalian yang belum kalian tahu. Stay safe di rumah aja, mungkin belajar tutorial ini yang lebih bermanfaat. Nah, mungkin kalian yang terpaksa untuk keluar rumah, kalian bisa pakai yang namanya masker. Nah, jadi stay safe aja di rumah dan pelajarin tutorial ini sampai kalian bisa. Semoga kalian bisa dan semoga sukses. Jangan lupa berkarya dan terima kasih. Salam kreator.